Islam. Secara bahasa, institusi adalah badan atau organisasi. Sedangkan secara istilah, institusi atau lembaga merupakan suatu organisasi yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan. Menurut Pius dan Dahlan, lembaga adalah badan atau yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan kemasyarakatan dan sebagainya. Di dalam lembaga pendidikan ada komponen dan sistem yang dapat membantu dalam mewujudkan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar, di mana anggotanya dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi di satu bidang. Sedangkan institusi pendidikan Islam merupakan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga atau institusi pendidikan Islam juga diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang telah tertata sistematis mengikuti aturan yang ada. Sejarah institusi pendidikan Islam. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan diperintah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan pertama yang dilakukan Nabi. Meskipun penyampaian risalah tersebut dalam bentuk kegiatan. Sejarah institusi pendidikan Islam. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan diperintah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan pertama yang dilakukan Nabi. Meskipun penyampaian risalah tersebut dalam bentuk kegiatan dakwah. Tetapi dakwah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari masalah pendidikan dan pengajaran. Karena dakwah juga pada intinya adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan, mengajak manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap awal pendidikan dan pengajaran yang dilakukan Nabi ditujukan untuk keluarga dan sahabat-sahabat terdekat beliau. Kegiatan tersebut dilakukan secara tersembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi al-Arqam yang terletak di Bukit Sofa. Menurut Syalabi, rumah Arqam ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang digunakan oleh Nabi. Di rumah Arqam, Nabi mengajar para sahabat dan pengikut-pengikutnya tentang dasar-dasar ajaran agama Islam serta menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Di samping itu, Nabi juga melakukan pembinaan terhadap pribadi-pribadi Muslim agar menjadi kader-kader yang kuat, tangguh, serta berjiwa besar dalam menghadapi semua cobaan. Yang ketiga, perkembangan institusi pendidikan Islam di Nusantara. Lembaga pendidikan Islam yang di dalam hal ini dapat diwakili oleh pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Ketiga institusi pendidikan di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama, baik secara fungsional dan substansial. Yang pertama, pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia dan sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, khususnya di Jawa. Pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur Tengah sekalipun. Dalam sejarahnya, pesantren Islam yang ada di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda tidak berkembang secara baik karena dihambat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda berupaya membatasi dan menghambat perkembangannya hingga pada tahun 1978 ketika Mufti Ali menjabat Menteri Agama, terjadi warna baru di lingkungan pesantren yang membawa perjalanan politik kaum santri. Ketika itu, Mufti Ali memasukkan atau membuat kebijakan untuk memasukkan sekitar 70% mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Berkat pembaruan di lingkungan pesantren inilah pendidikan madrasah dengan sekolah umum itu sangat diakui. Pada era reformasi, pesantren mengalami peningkatan dan mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah sehingga beberapa pesantren mendapatkan ekuivalensi dengan sekolah umum.
Dalam perkembangannya, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren diantaranya. Yang pertama, pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian, pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif dan komprehensif atau menyeluruh. Kemudian yang ketiga, tidak dibatasinya usia peserta didik. Yang keempat, mengutamakan kejujuran. Yang kelima, persaudaraan sebagai watak santri dilihat dari kebersamaan santri dalam pondok pesantren dengan satu kamar penghuni banyak dan makan bersama dengan menu seadanya. Kemudian madrasah. Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting. Selain pesantren, keberadaannya begitu penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan nasionalisme yang tinggi. Madrasah berupaya mengintegrasikan ilmu agama dan umum. Di Indonesia, permulaan munculnya madrasah itu baru terjadi pada abad ke-20. Meski demikian, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari Islam pusat atau Timur Tengah dan merupakan respon pendidikan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah. Kemudian, madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berbentuk formal, di mana dalam sistem pembelajarannya diatur secara sistematif. Madrasah adalah lembaga penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara terpadu dan sistematis. Prosedurnya, pendidikannya diatur sedemikian rupa, yaitu ada guru, ada siswa, dan ada jadwal pelajaran yang berpedoman pada kurikulum, silabus, dan garis-garis besar program pengajaran. Proses pendidikan yang berlangsung di masjid pada periode awal terdapat pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.